Nah, kita jadi bertanya-tanya karena sejarah yang diutarakan oleh Lord Rangga itu kita nggak pernah dengar satupun, ya kan? Lord, aku kadang suka bingung deh sama kalau Lord lagi jelasin gitu. Atau kalau gue lagi. Jadi kansnya Lord ini jadi presiden di tahun 2024 itu berapa persen? Kansnya? Insya Allah 85%. Dengan izin Allah. 85%. Iya, pasti pertama kali adalah Jack Ma itu sempat menghilang. Jack Ma menghilang tak suruh kok untuk mengundurkan diri. Siapa Lord? Siapa nama satu? Ya nggak usah di ini kan nanti sampaikan waktu khusus sayang. Wow, terima kasih sayang. Guys, itu ya tadi aku nonton lagi, aku tuh sebenarnya kenapa harus bikin reaction gini karena aku tuh sebenarnya khawatir, aku takut di situ aku terlihat bodoh karena aku nggak banyak hal yang aku agak bingung gitu. Ternyata setelah ada kamu membantu menjelaskan, aku menjadi lebih jelas. Ternyata itu yang dimaksud oleh Lord Rangga ada benarnya. Iya, ada benarnya. Guys, hari ini kita akan ajak ngobrol Lord Rangga dari Sunda Empire. Dan saya ditemani sama Anbo. Anbo ini sutradara dan juga dulu tuh dikenal sebagai pemeran cilik. Tapi dia ini kenapa kita ajak wawancara? Karena dia itu sangat mengemari teori-teori konspirasi. Luar biasa. Luar biasa loh. Prestasi yang luar biasa. Ini dia nih. Ini Lord Rangga ini kan mencuat sekali ya viral dengan Sunda Empire. Nah, kita jadi bertanya-tanya karena sejarah yang diutarakan oleh Lord Rangga itu kita nggak pernah dengar satupun. Beda ya, referensi, kan? Ada konspirasi apa? Kita tuh nggak pernah dengar sejarah yang diutarakan oleh Lord Rangga. Matiin dulu. Enggak. Ini sebagai Anda sebagai simpatisan Sunda Empire ya? Iya. Emang lu pernah dengar sejarah yang diomongin? Enggak juga. Tapi saya percaya. Lu serius lu percaya? 100 sampai 10. Seberapa besar kepercayaan lu terhadap apa yang sejarah yang diomongin Lord Rangga? Aduh. Percaya banget lah pokoknya. Ini tahu gak Lord Rangga US itu Amerika dimerdekakan di Bandung loh. Banten loh. US itu punyanya ini kan, punyanya pamannya si ini kan. Adolf Hitler? Enggak, apa? Meninggal di mana tuh? Wah, itu Cirebon bukan waktu itu? Cirebon. Tapi itu US itu panjangnya Apa? apa, Kak? US. Bukan United States. Bukan ini. Uncle Sam. Itu Uncle Sam tuh uncle-nya. Kita punya ahli Lord sejarah versi Lord Rangga. Putar lagi. Ada yang tahu. Iya. Kembali pada persoalan sejarah, itu kan di dunia setelah Perang Dunia Kedua, ada yang tertulis, juga ada yang terbuang, ada juga yang tersimpan. Maka membaca sejarah tidak cukup dengan membaca dari apa yang ada di pustakaan kita sekarang. Harus ada digali mana yang tertulis, mana yang tersimpan, mana yang terbuang. Makanya ada nulis sesuatu, baca apapun, harus ada membaca secara lahir maupun secara yang tersirat. Oh, Tapi tadi sebenarnya dari lahir mau membantu. Ini kayak dia yang punya banyak komentar. Benar. Tapi sebenarnya kalau dibilang juga benar kata dia, sejarah bisa aja ada yang terbuang. Karena yang menulis sejarah biasanya yang menang. Kalau waktu itu Adolf Hitler menang, bisa aja kita mikir dia baik kan? Sekarang dia bisa nulis sejarah sesuka dia. Sejarah ditulis sama yang berkuasa. Siapa tahu mungkin dia ini yang Guys, berkuasa. Anda melihat ekspresi aku yang agak liat nanar gitu ya. Itu kurang lebih yang ada di benak gue tuh gini, astaga mirip banget dia. Itu kayak gue nggak ngerti lagi harus komentar apa ya. Karena sungguh aku nggak siap. Aku nggak siap Gak siap jadi ibu negara. Putar lagi. Iya, batin juga iya, bisa disampaikan. Adalah tersirat itu dalam batin. Bisa. Kok bisa dalam batin? Karena kalau batin itu menuju ke hati. Oh. Kalau keluar berarti mata. Oke. Mata, A ya, mata. Kalau mati ke dalam. Matanya berarti Lord, aku kadang suka bingung deh sama kalau Lord lagi. Garuk lagi. Kita hitung berapa kali garuk kepala di situ. Kita hitung ya guys, berapa kali di dalam tayangan ini aku garuk-garuk kepala. Tadi udah 2. Udah 2 ya. Itu bukan karena aku nggak keramas ya guys, itu karena aku bingung. ya memang sengaja biar pada bingung. Kenapa begitu? Ada akhirnya mau bertanya.
Oh gitu. Ada mau mencari sesuatu yang kebenaran Jadi gimana. emang sengaja nih Tapi ngomong- perbedaan itu sesuatu yang indah. Jadi ini sengaja emang bikin bingung supaya orang pada nyari-nyari tahu. Sebenarnya ya tidak hanya sengaja untuk bingung. Tapi kalau menyampaikan persoalan ini belum tentu orang bisa menerka karena IQ-nya beda-beda. Jadi kalau nggak bisa menerka IQ-nya berapa? Harus baca lagi, berulang-ulang. Kalau yang ngerti IQ-nya berapa? IQ-nya 160 minimal. Yang bisa ngerti ya. Iya. Kalau yang nggak ngerti berarti di bawah 160 Di ya. 160. Landasan dari Lord Rangga ini Stop. dia IQ lo berapa? Kayak nyampe ke pantesan gue gak paham. Gak paham. Berarti gue nggak paham. Mungkin IQ gue berarti di bawah 160 ya. Bukan karena gue nggak paham, gitu ya berarti logikanya. Iya, beda-beda. Iya. Dia tinggi banget IQ-nya. Di 160. landasan dari Lord Rangga ini dia Lord tuh biasanya nyari-nyari di mana sih Lord? Apakah dari Iya. sumbernya langsung dari US? Oh, literatur. Iya, literatur. Kalau literatur dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber. Peristiwa. Makanya Contoh Lord, contoh. contoh. Untuk menceritakan sejarah ini bukan hanya bisa dari buku. Buku apa tapi contoh pegang? Lord, bisa misalkan bukunya Racing ya. Wartawan Amerika tuh bisa cari nih Racing itu bahwa misalnya 350 tahun kan disebutkan penjajah di kita ya. Tapi ternyata tidak. Itu bisa melihat itu buku. Racing, Racing. tulisannya Racing aja, Racing. Rising. Rising, Rising. Rising Oh, atau Rising. Racing? Tulisannya Racing. Rising, Ya, nanti Rising. dipanggil nanti. Kemudian buku-buku Racing, lain banyak RCI. ya. Tidak cukup dengan buku-buku yang ada di perpustakaan. Dengan? Buku-buku dengan tadi menimba pada orang-orang pelaku sejarah. Siapa yang pernah Bisa. diwawancara langsung sama Lord? Sejarah. Pernah diwawancara Oh langsung? banyak. Saya dengan Pak Harto. Putin. Pak Harto saya diundang dan saya langsung 5,5 jam berbicara. Umur berapa waktu itu Lord? Waktu itu lo tahun 99. Berarti umur saya baru 32 tahun. Ngomong apa waktu itu? Berbicara tentang Indonesia dan dunia saat itu, Pak Harto memberikan banyak pembelajaran untuk saya. Kok bisa Waktu ketemu itu Pak saya Harto? dipanggil di sana dan dikawal dengan jenderal-jenderal pada saat itu. Waktu itu saya habis membuat namanya GMKRI, Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Indonesia. Saya adalah pengarahnya dan ketua Tahun ketua 99. pendirinya. Berarti Pak Harto itu udah lengser ya? Udah lengser. Oh, kamu udah lahir? Udah. Umur berapa? Itu masih SD tuh saya tuh. Oh, masih SD. Berarti jenderal-jenderal disebut kamu tahu nggak? Wah, kebetulan nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Heeh. Tapi ada beberapa yang kalau di googling benar tuh namanya. Siapa? Siapa yang tadi yang bentar belum sampai Oh, yang iya, di iya, Pak ada yang Harto nemenin, itu. ada yang Iya, nemenin. nemenin. Akhirnya mengundang nemenin. saya ke Cendana 6 dan mengajak makan berdua. Itu ada 3 jenderal sana ngawal saya. Siapa sebut nama jenderalnya? Salah satunya Mayor Jenderal Priyo Sanyoto, Oke. Letnan Jenderal Yang Nawawi. sekarang menjabat ya. ada. Ya, Nawawi. Udah pensiun. Oh, udah Kan pensiun. udah pensiun. Ya, almarhum Pak Nawawi juga terakhir adalah kedutaan besar RRC ya. Oh, nggak ada fotonya? Fotonya ada, tapi kan nggak penting dibawa juga di sini. Bahaya nggak sih? Google. Nggak bahaya orang. Kok dipanggil? Kenapa dipanggil? Untuk menyampaikan satu pesan perjuangan, saya diminta untuk bisa meneruskan membantu atas daripada cita-cita beliau, Yaitu? yaitu bagaimana Indonesia mencapai adil makmur. Itulah memberikan saya untuk melakukan satu cara dan akhirnya riwayat beliau pun diungkapkan dan memberikan atas wejangan sekaligus memberikan pesan, ibarat pesan kepada Pak Harto menganggap saya sebagai saudara ya, saudara mudanya. Akhirnya inilah memberikan pesan untuk meneruskan ini. Makanya saya Oke, kalau berbicara tentang presiden adalah membentuk dari setelah Pak Harto ke sini ikut campur, iya, walaupun saya tidak langsung atau tidak langsung Kalau kepada terakhir mereka Pak untuk bantu Jokowi kita. udah pernah di Sudah. Kan Pak Jokowi dengan satu partai kita ya, PDIP, Oh, jadi satu nggak Pak. Oh masalah. iya. Oh, Lord di PDIP juga. Dan saya duluan kok dari Pak Jokowi itu di kadernya dari. Kok bukan Bapak yang diajukan untuk jadi Umurnya presiden? Kenapa emang Pak Jokowi lebih 2 tahun kan. Oh, lebih. Jadi saya harganya lebih tua. Iya. Setuju tuh saya. Ya, dan soal nasib juga. Oh, nasib ya? Nasib itu kan tidak sama. Waktunya udah ditentukan masing-masing. Seandainya umurnya sama Satu aja. contoh gini. Nasibnya Pak Jokowi menjadi presiden itu dari wali kota dan gubernur. Tapi tidak akan sama lagi presiden dari gubernur-gubernur yang lain, tidak akan terjadi begitu. Kenapa Lord? Latar belakangnya beda-beda. Hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Sangat pilihan. Anda mau memilih sesuatu sebagai saudara muda, silakan berbuat ke sana. Tunggu. Ini ada yang nggak? Aku agak kamu ya ini ya kalau guys kalau lihat di video itu aku lagi nengok gitu ya. Itu kan ada yang manggut-manggut di sudut sini tuh ada yang manggut-manggut. Tahu nggak siapa yang manggut-manggut? Ini walaupun yang diomongin Lord Rangga tuh agak nggak nyambung tadi itu kan.
Misalnya, ya kan nggak akan mungkin ada tuh presiden dari gubernur sama seperti sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena hidup itu pilihan. Itu hubungannya apa? Gak ada hubungannya. Cuman ngangguk aja Oh, biar dia ini Oh, kamu ya silin. merasa didukung gitu kan. Kamu berarti. Cuman gue penasaran, gue ada di situ, cuman gue lupa nanya. Itu dia tahun 99 kan sama Soeharto. ketemu Pak Harto, dikasih mandat tuh. Iya, untuk menjaga mesejahterakan. Apa sih tadi? Ah. Iya. 99 sampai tahun 2020 dia nongol ya pas pandemi. 2020 ya. Kemana aja selama ini? Kamu nggak nyimak. Dia itu selalu ada di setiap presiden. Dia itu di balik layar. Oh. Nah, pas Presiden Jokowi dia barengan satu partai, cuman Ya, nggak ternyata dijawab kayak tadi gitu. pertanyaan aku. Seandainya seumur gimana? Nggak ada sebenarnya, nggak ada jawabannya. Misalkan Soekarno adalah punya latar belakang yang lain, kemudian Pak Harto punya latar belakang yang lain, kemudian Gus Dur adalah yang lain, Mbak Mega juga ada Jadi yang lain. kansnya Lord ini jadi presiden di tahun 2024 itu berapa persen, Lord? Kansnya, insya Allah 85%. Dengan izin Allah, 85%. Yakin ya? Yakin. Udah ngomong ke partai? Sudah, nggak usah dibilangin ngomong-ngomong lagi. Dari dulu sudah bercengkrama. Ngomong-ngomong Partainya lagi. bilang apa, Lord? Katanya bilang Ya Pak Harto silakan kita serahkan lagi kepada mereka. Masyarakat, Artinya kepada masyarakat, dukungan masyarakat, dukungan rakyat, ya termasuk izin dari leluhur. Apa yang akan Lord lakukan kalau jadi presiden Indonesia? Iya. Iya, pasti Visi. pertama kali adalah bagaimana membangun satu kabinet, ya, membangun. Siapa aja yang jadi menterinya Lord? Wakil. Enggak dulu, Oh. visi dulu. Oh iya, visi Visi dulu. Pintar, Itu itu pintar. benar. Benar. Visi duluan, visi itu duluan. Penting ya kan? Benar. Kalau visi Setelah udah ada, mandat baru didapat, pilihan akhirnya bisa. maka Iya, Indonesia aku setuju nih, dia pada kayaknya mencapai udah oke adil lah. makmur, ya, makmur dari Gemah Ripaloh Jinawi, Iya. ya, rakyatnya sejahtera dan sejajar, tapi membangun Indonesia bagaimana tanpa hutang. Tanpa hutang. Ya, membangun Indonesia negara ini tanpa Oke. hutang. Itu Dan lo satu tahu ya, itu. itu misinya ya, misinya Ya, ya. itu ada tujuan adalah proses misi. Visi dan misinya. Iya. Visi-visi foya-foya. Double Sehingga nanti kabinetnya gimana? Kabinetnya kabinet adil makmur. Oke, siapa aja kira-kira yang akan Saya sudah menggadang-gadang sudah. Siapa, Dan, siapa? dan itu ada juga di sini satu orang. Siapa Lord kira-kira Lord? Siapa nih kira-kira ini Lord? Ada. Ini Ya yang ada lah menjadi ada. ini. Iya. Pasti bukan Karos dong. Oh, bukan ya? Aku kok ngerasa sih, aku selalu dilirik gitu. GRK itu Siapa sutradara itu dia buat kreatif apa? Oh. Iya, industri kreatif dia. jago. Ada. Dia bukan Ya ada lah ada. Iya, ini cocok jadi Bu Menteri ini. Jangan Lord. serius sih Lord, serius siapa Lord? Siapa nama satu? Ya nggak usah di ini kan nanti sampaikan waktu khusus sayang. Alhamdulillah ya. Tapi iya kalau cerita perempuan ya memang kaum ibu. Jadi jangan cuma peranan wanita saja, tetapi bagaimana ada satu departemen adalah mengangkat kaum derajat kaum ibu. Yang suara kencang suara dia tuh. Kaum ibu tuh sekarang belakangan ini lagi kenapa Lord? Emang? Iya Lord. Kenapa bener. mesti Bukan diangkat? kenapa di dalam zaman cerita para nabi dari dulu para rasul, ibu selalu direndahkan. Padahal sesungguhnya adalah punya nilai yang paling tinggi derajatnya. Habis ini menarik. Contoh konkretnya dia. Konkretnya jadi apa? kita tanpa ibu tidak ada kehidupan Bukan, manusia. nanti perubahannya nanti kalau di masa pemimpinannya Lord ini ibu tuh perannya jadi lebih gimana atau di apa? Perannya ditempatkan Atau pada derajat yang lebih tinggi. Fasilitas apa yang akan banyak diberikan? Yang paling penting adalah bagaimana bagi suami-suami manusia atau yang ada di Indonesia maupun seluruh dunia, bahagiakan dulu lah istri-istrinya. Dan juga uruslah orang yang benar. Cara bagian Tangan istri saya gimana nih Lord? Saya kan belum nikah nih. Saya Pertanyaan bagus tips sekali. and trick lah. Ya. Bahagiakan istri gimana Iya Lord? Lord, saya bingung. Adalah memenuhi apa yang menjadi hati dan janji kita. Itulah adalah mengkondisi itu. Iya. Itu cara membahagiakannya begitu. Oke. Iya. Lord, udah punya istri belum? Saya sudah punya anak 7. Kemudian 7, Lord. pada saat kemarin ya memang pas saya pada posisi sekarang adalah duda. Berarti ibu negaranya nih. Duren. Belum ada ibu negara guys. Iya. Ibu negaranya ditunggu ibu Itu negara nanti. ini. Anak saya ada 7 tapi cucu juga 4 ya. Oke. Lord, Jadi- kan kemarin Lord sempat cerita bahwa karena Lord itu terkenal banget dengan Sunda Empire, kemudian sempat ditahan juga ada anak-anak yang dibully. Dibully. Nah, ini anak kan biasanya kan turun temurun ya Lord. Lord dari orang tuanya, cita-citanya diturunkan. Nah, ini anak-anak gimana menerima konsep-konsep yang
Lord Rangga Yeah. gembar-gemborkan, mereka tuh reaksinya apa? Nah, Percaya ini guys, kah ini atau guys, mereka ya. sama seperti Jawaban orang-orang? Lord Rangga cerita tentang anaknya gimana. Itu kalau menurut aku itu adalah jawaban yang kayaknya itu memang betul-betul kejadian. Tahu nggak kenapa? Karena dia nunjuk itu kayak emang benar-benar itu sedang menggambarkan kejadian saat itu. Nah, perhatiin deh, perhatiin. Kalau aku yakin kalau yang ini benar. Kalau yang ini bener. Gitu. Anak-anak saya dari didik dari kecil ya, mereka menjadi satu anak-anak yang tumbuh sebagai anak yang soleh dan soleha. Lah berkaitan dengan persoalan kejadian kemarin sudah Empire memang sempat terganggu stuck persoalan karena ada bully dan lain-lain. Tapi itu kan sudah tahu, udah tak kasih tahu bahwa itu adalah merupakan resiko bahwa ayandanya adalah sebagai pejuang. Apalagi ada yang lucu lagi, anak saya yang terakhir dulu, waktu dia TK, sekarang udah kelas 2 ya. Kelas 2 SMP, Kelas SMA. 2 Sanawiyah. Sanawiyah. Dia begini saat saya yang jadi imam, dicerita jadinya ibunya kemudian anak-anaknya pada ikut imam saya. Ada dia kemudian saya lagi doa, dia diem. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jadikan papa saya ya Allah, jadikan seperti Ultraman ya Allah. Papa saya sebagai Ultraman. Itu Ultraman. anak kecil dalam kondisi 4 tahun. Iya, oke. Ya. Jadi Karena apa? Dia melihat bahwa Ultraman itu adalah sebagai penolong umat, ya, pejuang umat yang berani. Dia sekarang itu ini membawa akhirnya kebenaran. anak itu biasa dalam artian nilai-nilai perjuangan ayandanya lakukan itu. Jadi berani ketika menghadapi dengan kondisi situasi, ya berani dong. Ya. Lord dulu boleh cerita nggak? Pendidikan sekolahnya apa Pendidikan sih? saya Lord, S3. ada? S3. Ya, doktor saya. Enggak, dari apa? SMA-nya mana? SMA-nya saya Sekolah Pertanian Pembangunan. SMA-nya. SPMA, ya kemudian saya kuliah di sarjana ekonomi. Jadi SE itu bukan sarjana apa? Seni, saya seni. Bukan sarjana apa bukan sarjana maksudnya bukan sudah Empire SE sekarang itu maksudnya saya memang SE-nya. Kemudian saya sempat SE sarjana ekonomi benar guys, belajar. bukan sudah Empire ya. Saya sempat belajar di Magister SE-nya of Management di Jakarta. Di mana kampusnya? Sekolah Manajemen Labora. Nah itu ada tuh. Ada ya? Tunggu. Kita cari. Ini sebagai Anda simpatisan garis keras Lord Rangga ada ya? Ada. Kamu sempat udah cari. browsing? Cari. Oh, kamu beneran fans garis keras ya? Ya kebetulan kemarin kan di belakang tuh saya tuh nyari. Ada yang ini. Lanjut lagi Kak. Kamu nggak di belakang, kamu di depan. Oh iya betul. Di belakang kamera maksudnya. Oke. Terus abis itu S2-nya? Kemudian saya belajar juga di situ juga sampai Magister of Management, lalu belajar hukum di Malaysia yaitu Law Master, bidang tata negara hukum. Tata negara. Malaysia ya? S3-nya berarti hukum. Iya. Berarti. Iya, hukum tata Cita-citanya dulu negara. apa sih? Presiden. Cita-cita yang Sama kayak saya. belum Kita dulu waktu dulu masih kecil dulu. saya dari kecil sudah disiapkan oleh dari bapak saya, ibu saya, anak saya. Itu saya tetap aja konsekuensi harus sebagai presiden. Kamu dulu disiapkan sebagai apa, Daniel? Ultraman. Aduh. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya orang tua tuh kan memang punya cita-cita untuk anak. Iya betul. Karena memang dulu cita-cita saya memang jadi Superman Kak. Serius? Superman, makanya kayak gini kelakuan. Makanya mendukung Lord Rangga untuk Tapi aku setuju. Ya. Lord Rangga misinya untuk Indonesia bebas hutang, aku setuju. Bahwa yang utama duluan adalah punya misi, itu aku setuju. Bahwa peran-peran perempuan itu harus diutamakan, itu aku setuju dari Lord Rangga. Jadi kalau Lord Rangga bilang 85% lah kan sedia, aku rasa aku ada di dalam 85 itu. Kamu iya kan? Ya, sepresiden dalam Dan arti. sudah disiapkan jadi presiden. Sebenarnya Lord tuh ada turunan dari kerajaan atau Oh iya, ayah anda kan sudah sampaikan ke tadi. Ayah saya itu adalah Kanjeng Senopati Agung Hadigunegara, keturunan ke-10 dari Romo Sesari Bidatul Suminggati. Ya, yang naik ke atasnya adalah Mukanya pada anak kontrol, pertama, Mbak. Raden Ranggajati Pangeran Aku lagi atau Kalisang mencerna nih. Kuningan. Itu anak Romo Sesari Bidatul Suminggati sebagai Raja Cirebon. Ini kan adalah masa lalu. Persoalan itu kita hanya tilik pada persoalan ibadah dalam artian toladan daripada beliau-beliau itu. Jadi ini beneran Itu ya, penting. Lord yang disampaikan itu beneran ada apa cuman ini doang sih biar rame-rame aja Lord, biar orang lihat gitu kayak zaman sekarang namanya settingan gitu. Oh, Biar ada yang tidak. lihat, oh biar banyak nih follower sekarang udah tahu. Anda bisa Lord lihat Rangga, abis ini terus nyalon jadi presiden. Begini, bukan settingan, ini adalah keberadaan yang ada. Keberadaan yang ada. Jadi apa adanya yang sampaikan Lord selalu dari ucapan napasnya, detik jantungnya, itulah sesuatu yang tanpa beban. Karena apa? Ini yang menyampaikan soal kebenaran.
Tapi kan Anda kita bisa nggak lihat. pernah dengar yang Lord omongin itu kita nggak pernah dengar. Iya, makanya ikuti 20 jam Lodge, baru nanti paham. Emang harus Kalau jadi ibu nggak negara ngerti dulu ya, berarti Lord? IQ Iya. Anda di bawah 160. Iya. Kalau ngerti Iya, 160. iya kan saya sutradara ini kan harus sutradara ya, ada satu modal. Saya doakan sutradara jadi sudah besar. Kamu mau tanya apa Iya. tadi? Mau Iya tanya kan? apa Apa? tadi? Apa Soal tuh? konspirasi. Saya mau nanya Lord, Iya, ini iya. soal konspirasi. Lord percaya soal alien nggak? Lord? Alien itu cerita fiksi yang dibuat. Oh fiksi itu ya? Soalnya Ya, saya pernah Alien itu sendiri alen. Alien. Alen. ALN. Lennya A-nya adalah sertifikat A, lennya adalah bumi tanah. Oh Itu iya. digambarkan di situ. Alien. Ada alen, ada bilen, ada silen. Ada D sekarang ya. Persil D. Kalau tanah itu ada persilnya. Milen. Alen. Cuma digambarkan akhirnya makhluk angkasa yang jelek ya. Padahal itu adalah pemilik bumi. Oh. Dalam artian Itu sertifikasinya. pemilik bumi, Alen. Konspirasi apa lagi yang mau kamu tanya? Tidak ada konspirasi apapun lain-lain. Tapi bentar Kak. Tapi katanya fiksi tadi. Ini gimana sih? Tadi kan awalnya alien itu itu fiksi. Tapi habis itu dia jelasin. Fiksi. Oh. Sebenarnya tuh Alen yang punya bumi. Oh, maksudnya gitu. Yang kayak bentuknya hijau-hijau itu yang fiksi. Itu fiksi. Alien nih yang benar. Gila ya kita bisa ngerti loh. Aki kita udah naik nih kayaknya. Kayaknya Itu nanti- unik. Yang ada sekarang Lord adalah melawan kejahatan daripada globalis. Globalis Ya, nih, sebuah sistem global yang dalam artian mengatur pada tatanan-tatanan di dunia. Siapa? yang merusak Orang-orangnya siapa lingkungan tuh? gitu. Saya nggak perlu sebutkan, tetapi pada proses globalisasi ini, Lord adalah lagi berhadapan dengan situasi sistem dunia. Contoh adalah dengan adanya Lord menyuarakan tidak boleh diledakkan itu nuklir. Iya. Siapa yang berani sekarang seluruh dunia ada yang melawan? Satu orang mengatakan aja. Kalau misalkan Lord tidak punya kekuatan dan tidak dianggap kekuatan di dalam imperial force, Lord sudah ditembak dong. Orang punya kebun sayur diinjek-injek aja marah pasti kan. Marah. Atau Anda pula lagi makan takut cek marah Dua kan? saya marah tuh. Iya kan? Wah, apaan nih? Marah kan? Sekarang dengan triliunan dolar, ya, triliunan dolar negara di 10 negara besar, ya, dalam arti membangun dengan nuklir, Iya. lalu kemudian cukup dengan Lord. Jangan ledakan kalian. Wah, itu harus Itu perintah gara-gara Lord. Lord makanya Contoh nggak meledak ya. itu nuklir ya. Perdamaian. Itu semua gara-gara Lord. yang Jack Ma itu sempat menghilang. Jack Ma Itu- menghilang tak suruh kok untuk mengundurkan diri. Karena apa? Ada konspirasi di sana. You tidak boleh dengan sistem yang itu yang ada. Sistem yang ada ini tidak bisa menyelesaikan pada Jack Ma proses tuh ke nurut depan. sama Lord ya. Kan sudah saya bilang sebelum saya ke penjara itu sudah di LC disebutkan. Mundur itu kalian dulu mundur. Karena Si ada Jack Ma. empire di antara yang berkuasa, empire sistem. Tapi bukan sudah empire ya. Iya. Empire system itulah yang diciptakan saya di dalam konsep sekarang diteruskan pada proses Bill Gates? adanya Prince Rangga Foundation itu. Bill Gates. Bill Gates diapain? Iya, ya diperintahkan untuk mundur. Sistem yang dipakai ke depan itu adalah sistem tadi yang diciptakan Mundur oleh dari Lord. mana Bill Gates? Mundur dari sebuah sistemnya. Tidak boleh menguasai terus begini. Iya. Lord, Kan belum tahu siapa satelit yang ada menguasai dunia ini. Kalau soal virus Pusat gimana pikiran. Lord soal oh iya, virus? corona nih, Lord. Lah, corona ini insya Allah lah sebentar lagi juga sesuatu yang hal bisa dilakukan dengan penyelesaiannya. Ya. Ini dari Artinya mana ini biasa. munculnya virus ini sebenarnya? Lord? Virus pertama muncul kan sudah saya sampaikan bahwa pada saat kemarin terjadian itu adalah virus dari Wuhan pertama. Iya, Berarti ada yang melakukannya. itu Kan gara-gara udah saya bilang sebelum saya masuk penjara itu sudah saya ceritakan. Cuman dunia atau negara tidak mendengar saya, ya akhirnya menyeranglah Iya tuh, semuanya. saya- Padahal salah harusnya tuh, untuk mencegah itu harus gimana kita? Ada. Pencegahan dengan cara apa? Iya, supaya nggak virus nggak Salah satunya adalah kita tambah vitamin dan istirahat. Adalah imun yang tinggi, ya, imun yang tinggi. Yang kedua, seringlah berwisata ke pantai, ya, mandi di laut. Iya. Wah, saya suka Ya. tuh Lord, kayak gitu tuh Lord. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga, Saya suka tuh. jangan pernah satu hari tidak bisa senyum dan tertawa. Oke. Jangan tinggalkan itu. Karena itu kita imunnya ada kuat. Lord di sini. Ini Lord Rangga membantu kita Cerdas, untuk cerdas, iya, betul. meningkatkan Mengatasi. imun. Virus ini hilang dengan cuci tangan, pakai masker, Ah. banyak tertawa. Iya. Itu jitu banget. Aduh, orang nggak dengerin Lord Rangga sih waktu sebelum Lord Rangga masuk penjara. Padahal kalau kita semua nurut Lord Rangga, itu pasti pandemi segera Orang-orang berakhir. nggak kepikiran tuh pasti cuci tangan tuh pasti. Itu Lord Rangga udah ngomong dari dulu, ya kan? Oh, iya, saya pakai masker. Karena itu Itu kita imunnya ada kuat. Lord di sini. Untuk imun tubuh kita bagus. Ya, terima kasih Lord, terima kasih banyak eh, untuk perbincangannya. kepada yang cantik ya, Walaupun terus terang Lord, aku masih halo. agak bingung Lord. yang mengundang saya, kemudian Iya, Lord. Trans ya. Ya, Lord.
Nanti kalau jadi presiden kasih tahu. Kalau mau mencalon kan jadi presiden kasih tahu ya. Ya dari sekarang dong ikut ring satunya gitu loh. Nanti kita lihatlah ikuti Oke. sepak terjang. Jangan lupa kalau udah jadi presiden ingat kita ya. Iya, ibu negara. Pasti nggak lupa bergabung pada ring satunya. Oke? Siap Lord. Dari sekarang. Terima kasih, dukung Lord. Oke. Terima kasih. Untuk mengangkat derajat kaum ibu. Saya penting. Ada orang-orang yang penting yang seperti beliau. Kaum ibu, kaum ibu, kaum ibu.